Kalau kita ngomongin soal sukses, sebenarnya ada dua jalan besar yang bisa kita ambil. Satu, jadi karyawan, atau dua, jadi pengusaha. Tujuannya sih sama-sama pengen berhasil ya kan? Tapi caranya? Wah, beda banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas bedanya cara mikir keduanya. Dan yang paling seru, kita bakal cari tahu gimana caranya kamu bisa mulai bisnis sendiri, bahkan dengan modal yang minim banget. Oke, kita mulai ya. Coba deh kita lihat. Di depan kita ini ada dua pilihan jalur. Jalur pertama, jadi karyawan. Ini jalur yang nawarin stabilitas, kerjaannya jelas, dan yang pasti aman secara finansial. Bisa dibilang ini jalur yang aman dan terstruktur. Nah, di sisi lain ada jalur pengusaha. Jalur ini menjanjikan potensi yang nggak ada batasnya, kebebasan buat nentuin arah sendiri, tapi tantangan dan risikonya juga jauh lebih besar. Ini dia jalur yang bebas dan penuh potensi. Tapi tahu nggak sih, perbedaan paling dasarnya itu bukan cuma di kerjaannya loh, tapi jauh lebih dalam, yaitu di cara berpikirnya. Nah, ini yang kita sebut perang mindset. Oke, kita mulai dari soal duit ya. Beda banget cara pandangnya. Seorang karyawan, fokusnya itu ke gaji tetap setiap bulan. Jelas, pasti, dan bikin tenang di akhir bulan. Stabilitas itu nomor satu. Nah, seorang pengusaha ngelihatnya beda. Dia mikirin potensi tak terbatas. Udah bukan soal gaji lagi, tapi gimana caranya aset dan bisnisnya itu tumbuh berkali-kali lipat. Iya, ada risikonya, tapi hadiah di ujungnya juga luar biasa besar. Sekarang, soal risiko. Ini juga kelihatan banget bedanya. Karyawan itu cenderung utamakan rasa aman. Ketidakpastian itu sebisa mungkin dihindari. Beda sama pengusaha, motonya itu kelola risiko, raih peluang. Buat mereka, risiko itu bukan buat dihindari, tapi buat dihitung dan dikelola. Justru di dalam ketidakpastian itu ada banyak banget peluang. Ingat ya, pengusaha sukses itu bukan nekat, tapi pinter ngelola risiko. Dan nah, ini nih yang paling penting. Fokus kerjanya. Buat seorang karyawan, yang penting tugas selesai, pekerjaan beres. Udah, gitu aja. Tapi kalau pengusaha, pertanyaannya selalu beda. Oke, ini masalahnya apa ya? Terus solusinya gimana? Fokus mereka itu menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang ngasih nilai lebih. Mereka nggak cuma kerja di dalam bisnis, tapi kerja untuk bikin bisnisnya makin besar. Tapi gini ya, penting banget buat dicatat. Nggak ada yang lebih baik atau lebih jelek. Dua-duanya pilihan yang valid. Yang paling penting adalah kamu kenal diri sendiri. Jalur mana yang paling cocok sama nilai-nilai, tujuan hidup dan karakter kamu. Pilihlah dengan sadar. Oke, jadi sekarang udah kebayangkan soal perubahan mindsetnya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya nemuin ide bisnis? Mulainya dari mana coba? Jawabannya, ternyata ada di sekitar kita semua. Peluang bisnis terbaik itu seringkali tersembunyi, pas di depan mata kita, cuma kitanya aja yang kadang nggak sadar. Ada 3 sumber utama nih yang bisa kita gali. Pertama, dari masalah sehari-hari yang kita atau orang lain alamin. Kedua, dari hobi dan keahlian yang udah kita punya. Dan ketiga, dari tren gaya hidup yang lagi rame. Yuk kita bedah satu-satu. Coba diperhatiin, setiap masalah atau keluhan itu sebenarnya peluang bisnis. Contohnya, banyak banget orang sibuk, aduh susah banget mau makan sehat. Nah, itu dia solusinya, catering makanan sehat. Atau, banyak yang punya anjing kucing tapi bingung pas mau liburan. Solusinya, jasa penitipan hewan. Jadi, masalah itu ibarat bahan bakar terbaik buat bikin bisnis. Sekarang, coba deh lihat ke dalam diri sendiri. Kamu suka ngapain? Punya keahlian apa? Jago desain grafis? Bisa jadi jasa bikin konten. Suka ngedit video? Tawarin jasa buat bikin Reels atau TikTok. Pinter nulis? Bisa jadi copywriter. Suka dandan? Buka aja jasa makeup buat acara-acara kecil. Modal utamanya? Ya diri kamu sendiri. Risikonya? Kecil banget. Dunia sekarang serba digital. Dan ini tuh kayak undangan terbuka buat kita semua. Banyak banget loh UMKM yang butuh admin media sosial. Kamu juga bisa jadi affiliate marketer. Tinggal promosiin produk orang, dapat komisi. Atau lihat deh, tren orang makin peduli lingkungan. Muncullah peluang bisnis produk ramah lingkungan. Tren itu bukan buat ditakutin, tapi buat dimanfaatin. Oke, katakanlah idenya udah ada, tapi gimana cara mulainya kalau modalnya pas-pasan? Tenang, di bagian ini kita bakal bedah strategi bisnis modal minim, cara eksekusi yang cerdas, hemat, dan efektif. Ada satu jurus andalan yang gampang banget, namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Pertama, amati bisnis yang udah sukses, misalnya jualan es teh yang lagi viral itu. Kedua, tiru elemen-elemen kuncinya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, modifikasi. Kasih sentuhan unik kamu sendiri. Mungkin tehnya kamu kasih gula aren, atau topping baru, atau kemasannya dibikin lebih lucu. Pasarnya udah ada, kamu tinggal masuk dengan sesuatu yang beda.
Wah, ini nih model bisnis yang kayaknya diciptakan buat pemula. Dropshipping. Gini cara kerjanya. Kamu dapat pesanan dari pelanggan, terus pesanan itu kamu terusin ke supplier. Nanti, suppliernya yang bakal ngemas dan ngirim barangnya langsung ke pelanggan, tapi atas nama toko kamu. Enaknya apa? Kamu nggak perlu pusing stok barang sama sekali. Fokus kamu 100% cuma di jualan dan marketing. Ada juga dua model lain yang gampang banget. Pertama, jadi reseller, kamu beli produk lebih murah, terus jual lagi buat dapat untung. Kedua, affiliate marketer, kamu cuma sebarin link produk. Tiap ada yang beli dari link kamu, kamu dapat komisi. Dua-duanya ini bisa dimulai cuma modal HP sama koneksi internet. Gampang kan? Sebelum keluar modal besar, penting banget buat ngetes ide kamu dulu pakai yang namanya MVP atau Minimum Viable Product. Misalnya, kamu punya ide catering sehat, jangan langsung sewa ruko, coba dulu bikin versi paling sederhananya. Buka pre-order 5 porsi aja buat tetangga, terus tanya pendapat mereka. MVP itu bukan soal bikin produk sempurna, tapi soal belajar dari pasar secepat mungkin dengan risiko sekecil mungkin. Nah, kita udah bahas semuanya nih. Dari mindset, cara cari peluang, sampai strategi eksekusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Saatnya ambil tindakan. Langkah pertama kamu dimulai dari sini. Oke, mari kita rangkum 3 poin utamanya. Pertama, mindset itu fondasinya. Semuanya berawal dari cara kita berpikir. Kedua, peluang itu ada di mana-mana. Kita cuma perlu lebih peka buat ngelihatnya. Dan yang ketiga, mulai aja dari yang kecil. Lakuin terus-menerus, nanti juga akan bertumbuh. Jangan nunggu sempurna, karena itu nggak akan pernah datang. Ini 3 langkah super simple yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Pertama, lihat sekeliling kamu, cari dan catat satu masalah kecil. Kedua, coba pikirin apa satu keahlian yang kamu punya, sekecil apapun itu. Ketiga, ambil satu tindakan nyata. Mungkin cuma nulis idenya di kertas atau ngechat satu orang teman buat nanya pendapat. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik dari rencana besar yang cuma jadi angan-angan. Jadi, ini tantangannya buat kamu. Coba mulai sesuatu dalam 24 jam ke depan. Identifikasi satu masalah, pikirkan solusinya, dan ambil langkah pertama kamu. Sekarang juga, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah pertama kan? Yuk mulai!